Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana karena kebaikan Tuhan sendiri, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah berayat, yang mana dalam keadaan selamat dan sehat. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan kita datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, di mana sampai detik ini Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami, memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan buat kami untuk bisa melaksanakan ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang seiman dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau kami saat ini masih bisa berdiri tegak di sini, itu semua bukan karena kekuatan kami, juga bukan karena kehebatan kami. Namun Tuhan, semua itu terjadi karena cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memuji nama Tuhan memakai Kidung Ria nomor 130, bait ke-1 kita pujikan 2 kali. Monggo sami nderek Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan, yang mana firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Namun sebelum kita menerima dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan memohon bimbingan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau senantiasa tak henti-hentinya mencurahkan firman-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, namun sebelum kami menerima firman-Mu hari ini, kami teringat akan tindakan-tindakan kami di hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan, di sana banyak sekali kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu besar Tuhan dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Untuk itu Tuhan,
dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami memohon pengampunan Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan Engkau bersihkan hati kami, sehingga saat ini Engkau benar-benar layakkan kami untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang sebentar lagi akan menyampaikan firman. Ya Allah, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menguasai jiwa, hati, dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Engkau saja dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami hamba-hamba-Mu yang menerima firman senantiasa Engkau berkati. Engkau senantiasa kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui firman-Mu hari ini Tuhan, iman kami semakin Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami anak-anak-Mu di sini sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan KPJ nomor 96. Kita pujikan bait pertama, Kulo Pengin Lir Gusti. Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semua saat ini? Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersukacita bersama dalam ibadah keluarga. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, di mana bacaan Alkitab ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, yang demikian pembacaannya. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin sedikit sekali orang yang tidak suka menerima bantuan dari orang lain. Karena mungkin kalau mendapatkan bantuan dari orang lain merasa nanti merepotkan sehingga tidak mau. Tetapi sedikit sekali yang seperti ini. Secara umum kita semua pasti bersyukur dan bersukacita, bahkan kita juga berterima kasih. Ada rasa senang kalau mendapatkan bantuan dari orang lain. Terlebih bantuan itu datang dari keluarga atau saudara-saudara dekat kita. Betapa indah dan mudahnya hidup kalau semua saling membantu. Kebaikan bisa menyebar dengan cepat dan dapat dirasakan oleh semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, konsep inilah yang menginspirasi seorang penulis buku bernama Catherine Ryan Hyde. Pada tahun 1999, ia menulis sebuah novel berjudul Pay It Forward. Dan karena begitu diminati oleh masyarakat, akhirnya tahun 2000 novel ini diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama, Pay It Forward. Novel Pay It Forward ini berkisah tentang seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun yang mana ia harus mengerjakan tugas ilmu sosialnya dari sekolah, yaitu memikirkan ide untuk mengubah dunia. Namun ide itu harus dijadikan sebuah tindakan nyata. Lalu ide anak ini sederhana sekali, yaitu melakukan kebaikan kepada 3 orang dan meminta orang itu untuk melakukan hal yang serupa sebagai balasan atas perbuatan baik itu. Jadi siapapun yang menerima kebaikan dari seseorang, ia harus membalas dengan cara melakukan kebaikan kepada 3 orang lainnya. Nah, kebaikan itu kemudian akan cepat berlipat kali ganda. Dari 1 orang menjadi 3. 3 orang ini kemudian berarti menjadi 9. Dari 9 kemudian 27, kemudian 81 dan seterusnya. Sehingga harapannya dunia ini bisa diubahkan dari banyak perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Dunia dipenuhi dengan tindakan-tindakan kebaikan. Itu goalnya, cara mengubah dunia menurut bocah 12 tahun ini. Sederhana, namun dampaknya akan sangat luar biasa kalau dilakukan. Kehidupan kita akan penuh dengan kebaikan, dapat tercipta hidup rukun, karena orang tidak hanya memikirkan egonya sendiri, tetapi bagaimana melakukan kebaikan untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, novel yang kemudian difilmkan ini menginspirasi banyak orang, sehingga kemudian terciptalah sebuah gerakan kebaikan, namanya gerakan Pay It Forward.
di bawah sebuah yayasan kemanusiaan bernama Pay It Forward Foundation, yang mana bergerak di lingkup sekolah-sekolah untuk mengajarkan kepada anak-anak pentingnya melakukan kebaikan bagi orang lain atau kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasehati mereka supaya hidup dengan penuh cinta kasih satu dengan yang lain. Di tengah segala pergumulan hidup yang mungkin dirasakan begitu berat, Paulus mengajak mereka semua untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan dan terus melakukan tindakan kebaikan untuk orang lain. Ayat 5 khususnya bagian A mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Untuk bisa diketahui oleh semua orang, tentunya jalan satu-satunya adalah ya dengan cara dilakukan. Melakukan kebaikan untuk orang lain dengan tulus dan penuh pengorbanan. Jemaat diajak untuk tidak khawatir ketika melakukan kebaikan. Tidak perlu khawatir nanti kalau melakukan untuk orang lain dirinya akan kekurangan, atau khawatir kalau dibalas dengan kejahatan, atau bahkan khawatir kalau kebaikan kita ditolak. Tidak perlu khawatir, itu yang ditekankan dalam bacaan kita saat ini. Rasul Paulus menambahkan bahwa dalam melakukan tindakan kebaikan itu harus juga disertai dengan doa dan ucapan syukur, apapun hasilnya nanti. Terlebih lagi yang paling penting, tindakan kebaikan itu harus dengan tulus dan tanpa pamrih, yaitu dalam rangka kita melakukan apa yang benar, adil, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan itu semua, maka pastinya hidup berjemaat akan penuh dengan damai sejahtera dan juga kerukunan. Kalau ada cekcok atau perselisihan di jemaat, lalu bagaimana? Tindakan kebaikan yang bisa kita lakukan tentunya adalah menjadi penengah. Setidaknya kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, kita minta orang lain yang lebih kompeten untuk melakukannya, yaitu menjadi penengah tadi. Sama seperti ketika Rasul Paulus mengetahui ada perselisihan di antara para pelayan Tuhan, yaitu dalam bacaan kita tadi, Eudia dan Sintike, ia menasehati mereka berdua untuk mengesampingkan ego dan mengutamakan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Rasul Paulus meminta bantuan temannya, teman dekatnya, teman setianya, yaitu Sunsugos, untuk menolong Eudia dan Sintike supaya saling berdamai dan melakukan kebaikan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga anak-anak semua, menghayati bulan ekumene saat ini, rasa-rasanya baik kalau kita menyatakan firman Tuhan hari ini, yaitu melakukan kebaikan untuk orang lain dengan menggunakan konsep pay it forward, yaitu lakukan kebaikan untuk 3 orang dan meminta mereka melakukan yang sama kepada 3 orang lainnya. Betapa indah kehidupan kita jadinya nanti. Maka mari dengan penuh semangat kita melakukan sabda Tuhan saat ini. Tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Tidak khawatir akan resiko yang harus kita terima. Bahkan dengan berani untuk tampil, artinya menunjukkan perbuatan nyata, yaitu kebaikan bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, mereka melihat Tuhan, kasih Tuhan melalui diri kita. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita, dan selamat melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, di mana Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan hendaknya kebaikan hati kita selalu bisa dilihat orang lain. Dan mungkin itu bisa kita lakukan dengan tindakan-tindakan kita yang nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memberkati kita dan saat ini kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Dan persembahan kita saat ini diiringi dengan memuji nama Tuhan memakai KPJ nomor 135. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Panguasaning Yehuwa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menaikkan syafaat kita dan doa penutup. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur di mana Engkau senantiasa melindungi hidup kami dan Engkau senantiasa memimpin langkah kami di dalam kami melaksanakan ibadah brayat pada malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya tiada satu halangan apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami terima bersama. Mudah-mudahan Tuhan firman-Mu tadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau mampukan kami juga untuk bisa berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang sudah Engkau tanam di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat GKJW Cangkring. Tuhan, pertumbuhan, perkembangan gereja kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Terlebih Tuhan, berkati kami di dalam kami hidup berjemaat. Kiranya kerukunan dan kedamaian senantiasa dapat kami ciptakan bersama. Terima kasih Tuhan, terlebih kami berdoa untuk
Bapak Pendeta David Prastiawan beserta penatua diaken Tuhan yang sudah menjadi rekan kerjamu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kesehatan, kekuatan, Engkau berkati di dalam menjalankan pelayanannya, kiranya bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini Tuhan Engkau mengetahui sendiri keberadaan bangsa kami. Tuhan, negara kami hari demi hari belum lepas dari masa-masa yang meresahkan Tuhan. Lebih-lebih saat ini Tuhan, di mana masa pandemi COVID-19 juga belum berakhir, dan juga ditambah permasalahan-permasalahan baru Tuhan tentang RUU Hak Cipta Kerja, yang mana di mana-mana ada demo yang begitu sangat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat. Tuhan, kami hanya pasrah dan berserah sepenuhnya kepadamu. Engkau pasti tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau pasti akan memberikan pertolongan buat bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami terkhusus berdoa untuk Bapak Presiden kami yang saat ini juga mengalami sesuatu yang sangat berat di dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berpihaklah kepada Bapak Presiden kami sehingga bangsa negara kami bisa terlepas dari segala permasalahan yang sangat menyedihkan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya bangsa kami bisa kembali aman dan damai. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga di perguruan tinggi. Tuhan, anak-anak kami sampai detik ini masih belajar secara online. Namun kami percayakan sepenuhnya anak-anak kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kepandaian dan kecerdasan kepada anak-anak kami. Terlebih berilah semangat yang tinggi di dalam belajarnya, sehingga kelak apa yang dicita-citakannya bisa diraihnya dengan sukses. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik itu yang ada di kelompok Matius, Markus, Lukas. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa berpihak di dalam kehidupan para orang tua kami, di dalam menjalani masa tuanya tetap Engkau berkati dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Tuhan, apa yang kami haturkan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Namun kami percaya Tuhan senantiasa memberkati persembahan kami dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di jemaat GKJW Cangkring ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan. Kiranya juga senantiasa Engkau berikan kekuatan, roh kebijaksanaan, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya bisa dilakukan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah berayat pada malam hari ini. Tuhan, satu yang kupinta dari Engkau, kiranya Engkau tetap memberkati kami setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang sangat jauh daripada sempurna. Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi memakai KPJ nomor 348. Kita pujikan bait pertama, Pasamuan kang nyawiji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan undur dari ibadah, namun sebelumnya mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.